Shalom, pemirsa Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-12 dengan judul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Kami dengan senang bila mana Bapak Ibu pemirsa juga semuanya dapat kami layani dalam pelayanan doa ataupun mungkin belajar Alkitab lebih dalam lagi. Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya, dan tim kami akan menolong dan melayani Bapak Ibu semuanya. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, rekaman diskusi sekolah Sabat ini kami sampaikan atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, pada pelajaran kita minggu ini, pelajaran ke-12, ibadah yang tidak pernah berakhir, ada dua hamba Tuhan yang akan melayani kita dalam memberikan rangkuman untuk pelajaran kita ini. Yang pertama, yang ada di sebelah kiri saya adalah hamba Tuhan Pendeta Susilo Mundri Harto sebagai Direktur Pendidikan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom, salam saudara. Dan yang kedua, yang di sebelah kanan saya adalah hamba Tuhan Pendeta Tutri Tumangke. Beliau adalah Direktur Penata Layanan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom, salam para pemirsa. Dan saya sendiri adalah Pendeta Victor Sinuhaji. Kita puji Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama, diawali dengan doa buka oleh Pendeta Susilo. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman-Nya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami akan firman yang kami pelajari. Metrekan itu di hati kami, agar itu juga dapat hidup dalam kehidupan kami. Sertai diskusi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Bapak Ibu semuanya yang kami kasihi, ayat inti dari pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini adalah terdapat dalam Mazmur 104 ayat 33. Firman Tuhan katakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan. Selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Bagaimana dengan pembahasan pelajaran kita? Bagaimana dengan ibadah yang tidak pernah berakhir? Pemirsa, ada pernah saya mendengarkan dari satu agama mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Artinya sepanjang ibadah menikah. Apakah yang kita bahas berhubungan dengan menikah? Nanti kita mendengarkan pembahasan dari narasumber kita. Dan bagaimana buku Mazmur menjelaskan tentang hal ini. Akan diawali oleh hamba Tuhan, Pendeta Susilo. Silakan Pendeta. Baik, para pemirsa yang terkasih, kita membahas apa yang dimaksud dengan ibadah yang tidak pernah berakhir. Pada pekan ini, Sekolah Sabat membahas bahwa ibadah itu adalah sebuah hubungan dengan Allah dan umatnya yang terus-menerus dinamis. Bahkan hubungan itu dituliskan di dalam kitab ayat Mazmur pasalnya yang ke 104 ayat 33 sebagai ayat inti kita. Ini adalah gambaran seumur hidup. Tidak hanya seumur hidup, di dalam bagian akhir dari Sekolah Sabat ini nanti juga akan membahas bagaimana umat Allah yang ditebus itu akan berdiri di tepi laut kaca dan menyanyikan nyanyian baru sambil memuji Tuhan. Jadi tidak pernah berakhir walaupun manusia terbatas oleh usia, tetapi nanti setelah kebangkitan di dunia baru, manusia juga akan terus memuji Tuhan selama kekekalan. Inilah arti daripada ibadah yang tidak pernah berakhir itu.
Oke, Pendeta Susilo, bagi kita sekarang ini apa dimasukkan ibadah yang tidak pernah berakhir? Ada kadang kan orang memahami bahwa ibadah itu hanya pada waktu di gereja. Apakah hanya itu atau bagaimana, Pendeta? Silahkan diteruskan. Ya, jadi di dalam Alkitab, kalau kita lihat di sekolah sahabat kita, walaupun kadang Israel disebut sebagai bangsa, tetapi sering Israel juga digambarkan seperti jemaat yang besar, ya. Bagaimana mereka ini digambarkan seperti ibadah yang tidak pernah berakhir? Apakah ibadah itu hanya masuk di dalam bait Allah? Nah, ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, ya. Baik itu masuk ke dalam bait Allah maupun saat keluar dari bait Allah. Itulah ibadah kita, persembahan kehidupan kita yang digambarkan nanti di dalam Alkitab. Tidak hanya menyesal untuk sementara, tetapi adalah satu kehidupan yang terus menerus, yang hidup menurut kehendak Allah. Itulah gambaran ibadah yang tidak pernah berakhir itu, ya, walaupun nanti ada konteks-konteks bagaimana penyembahan memuji Tuhan di bait Allah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada ibadah secara pribadi yang sangat penting juga menyatakan hubungan kita yang dinamis dengan Allah yang hidup. Ini yang saya sampaikan. Oke, mungkin bisa dijelaskan pemahaman atau pelajaran yang berikutnya, Pendeta Susilo. Baik, apa arti dalam pelajaran yang berikutnya? Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Kalau saudara melihat dalam Mazmur 134, di sini Raja Daud mengatakan orang-orang yang datang ke rumah Allah memuji Allah sambil mengangkat tangannya ke tempat yang kudus, yaitu yang dimaksud di sini adalah bait suci, tempat di mana Allah hadir melalui tempat yang telah dikuduskan untuk pertemuan umatnya dengan Allah Sang Pencipta. Nah, kata dalam pelajaran ini adalah hal yang terjadi setiap umat Allah memuji di rumahnya, mereka pulang membawa berkatnya. Ya, berkat yang Allah berikan di akhir ibadah, dan itu diucapkan dalam doa Harun. Ya, inilah gambaran umat beribadah pulang mendapat berkat dari Allah. Dan ini gambaran mengangkat tangan memuji Allah. Itu sama dengan kita menyerahkan segala harapan kita kepadanya, kita tunjukkan pujian kepadanya, dan disitulah Allah juga akan memberkati kita waktu kita kembali dari ibadah kita. Nah, sebutan dari Sion Allah memberkati, kata Sion di sini adalah tempat berkat khusus ilahi, ya, yang digambarkan di sini sebagai gambaran hubungan yang telah dibuat Allah, perjanjian antara Allah dengan umatnya di Bukit Sion ini. Inilah gambaran, yaitu ketergantungan umatnya kepada Tuhan dan janji berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau kita lihat juga pelajaran selanjutnya, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru di sini pada pelajaran hari Senin? Itu adalah betul-betul nyanyian yang baru, ya, yaitu menggambarkan satu pengalaman yang terus-menerus. Nyanyian yang diucapkan oleh karena kita merasakan akan berkat dan perlindungan Tuhan pada hari ini. Dan kita menyanyikan nyanyian baru sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi nyanyian baru inilah yang juga akan dinyanyikan oleh orang-orang yang melewati masa kesusahan besar, yang ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 3, yang tidak bisa dinyanyikan orang lain. Kenapa? Karena nyanyian itu adalah pengalaman hidup mereka bersama Tuhan, melewati detik-detik terakhir sebelum yaitu dunia dan seisinya ini dibinasakan, ya. Mereka melewati bagaimana mereka harus menghadapi pergumulan dan pergolakan yang besar. Karena itulah mereka menyanyikan nyanyian baru. Jadi nyanyian baru adalah nyanyian ucapan syukur kita kepada Allah
atas pimpinan yang kita sudah rasakan pada hari ini. Itulah ungkapan melalui doa yang bernada, digambarkan seperti nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pelajaran hari Selasa, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kemah di sini yang dimaksudkan adalah bait suci. Gunung Kudus yang disebut ini adalah Yerusalem. Nah, tetapi gambaran yang lebih luas, kata menumpang di kemahmu, ini adalah bagaimana ungkapan para pelayan-pelayan di bait suci. Mereka ini harus menyucikan dirinya. Mereka tidak boleh melayani dengan sembarangan. Mereka ini orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan. Tidak hanya memuji Tuhan dengan bibirnya, tetapi mereka ini juga harus nyatakan kehidupan yang suci dalam pikiran dan perbuatan mereka. Allah tidak pernah berkenan ketika kita memuji, tetapi hati dan kehidupan kita tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah Tuhan akan menerima pujian kita, menerima penyembahan kita kalau kita menyucikan diri dari pikiran-pikiran, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman-Nya. Inilah inti dari pelajaran tentang siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu. Oke, Pendeta Susilo, saya mau tanyakan satu. Dalam setiap kita melakukan satu ibadah atau kegiatan bersama dengan Tuhan, pasti akan ada hal-hal yang akan menghalangi. Kan begitu ya? Atau yang membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Kira-kira apa biasanya hal-hal itu yang membuat seseorang itu lebih jauh daripada Tuhan atau menghalangi orang itu untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan tentunya bagaimana mengatasinya? Bagaimana, Pendeta? Jadi kadang-kadang dosa-dosa kita menjadi penghalang kita, rasa bersalah kita membuat kita mungkin enggan datang ke rumah Tuhan. Kita malu datang ke rumah Tuhan. Sesungguhnya ketika kita merasakan bahwa kita tidak layak, itulah saat yang tepat kita datang kepada Tuhan. Siapakah kita yang bisa membersihkan diri tanpa Tuhan yang membersihkan hati kita? Marilah kita akui kekurangan kita. Kita tinggalkan segala dosa yang pernah kita buat yang telah menyakitin Tuhan. Dan inilah yang menjadi penghalang selain daripada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menjadi prioritas hidup kita, itu menyebabkan ibadah kita menjadi terhalang. Bila mana kita beribadah tanpa disertai kekudusan, ya, kekudusan ini menyangkut dengan pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan karakter Allah, maka ibadah kita akan sia-sia. Ya. Jadi makanya kita harus menguduskan diri dalam pengertian kita ingat sedang menghadap Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus. Allah berkenan kepada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Apakah ini hanya di dalam ibadah di gereja atau kebaktian, Pendeta, maksudnya? Ya. Karena ini kan ibadah tidak pernah berhenti. Ya, termasuk dibatasi waktu ya, ini. Kalau kehidupan kita sehari-hari tidak berkenan, lalu pada hari ibadah kita merasa berkenan, itulah yang di Tuhan katakan ibadah yang hanya sekedar bibir saja. Karena apa yang kita nyatakan sebagai umat Allah, sebagai umat yang dikuduskan, tapi kehidupan kita melawan itu, itulah yang disebut ibadah yang tidak berkenan. Karena itulah ibadah itu adalah sepanjang hari. Sepanjang hari-hari kerja kita adalah bagaimana kita harus membawa diri sebagai umat Allah. Bagaimana kita menjadi terang dalam perkataan dan pikiran kita, sehingga ibadah kita sesuai dengan kehidupan yang kita lakukan, dan itulah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Oke, jadi kehidupan sehari-hari pada waktu kita beribadah itu harus sama, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hukumnya, dan itulah dikatakan sebagai imamat yang rajani. Ya, pelajaran kita mengatakan imamat yang rajani mencakup kehidupan yang kudus di hadirat Allah dan membawa berkat-berkat perjanjian kepada bangsa lain. Jadi, Pendeta, pelajaran kita mengatakan
ibadah itu tidak hanya kita memuji Tuhan, tapi juga menjadi berkat dan pengaruh bagi bangsa kepada lain. orang lain, Iya. gitu ya, dan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pendeta Susilo. Pemirsa yang kami kasihi, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya untuk pelajaran Rabu, Kamis, dan Jumat. Pendeta Tutri akan menyimpulkan pelajaran kita ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Victor. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Susilo tentang ibadah. Ya. Tapi saya ingin juga menyampaikan arti ibadah. Ya. Ada ibadah formal yang kita lihat di gereja. Ya. Situ ada lagu pujian, ada doa, lalu ada persembahan. Dan di semua ibadah itu ada korban. Ya. Itu sebabnya ibadah ini juga sangat mempengaruhi tentang korban atau sacrifice. Karena kita di situ kan korbankan waktu kita, korbankan tenaga kita, nah itu. Tapi kelihatannya banyak juga hanya formal. Ibadah itu hanya bersekutu. Nah, makanya pelajaran ini penting sekali. Karena dalam pelajaran setelah dikatakan ada nyanyian baru itu, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Satu, pengakuan kepada Allah. Ini ibadah ini kan worship, ini kan penyembahan. Worship, jadi menyembah. Menyembah itu ibadah. Jadi itu ibadah itu perlakuan kita, implementasi daripada pengakuan kita kepada Allah. Dan worship kita, ya, penyembahan kita kepada Allah. Allah siapa? Apakah Allah yang dulu waktu bangsa Israel, nenek moyang mana itu? Tapi Allah yang kita sembah ini, kita harus akui dia adalah Khalik pencipta. Hanya dia satu-satunya yang kita sembah. Hanya dia satu-satunya yang kita mengikuti. Karena dia adalah Allah. Jadi kita tidak menyembah, worship kepada sembarang Allah. Itulah ibadah. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa ibadah kita ini itu berpengaruh kepada orang lain. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Susilo, ibadah ini bukan hanya sekedar formalitas pada saat kita ada persekutuan, fellowship di gereja. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita beribadah di gereja, perlu persiapan. Dan persiapan ini bukan hanya sekedar persiapan fisik. Kita ke gereja kan harus punya penampilan, ya. Jadi ada persiapan fisik, persiapan mental, persiapan spiritual. Karena kita mau bertemu dengan raja di atas segala. Ini pernyataan ini. Dia adalah raja satu-satunya yang kita sembah. Dia adalah Khalik pencipta. Jadi kita harus mempersiapkan. Tidak salah di Alkitab menjelaskan ketika kita datang ke rumah Tuhan dalam beribadah ada persiapan. Berkaitan dengan peribadatan pada hari Sabat loh. Makanya hari Jumat, hari persiapan untuk mempersiapkan diri kita, fisik kita, mental kita, spiritual, berhadapan dengan siapa? Dengan Raja semesta. Sekaligus implementasi itu kita wujudkan bersekutu dengan umat Tuhan. Itu. Nah, lalu kemudian tadi sudah dijelaskan juga kepada Pendeta Susilo. Memang ya kita nggak sempurna, Pendeta Victor. Ya, nggak ada orang suci di dunia ini. Yeah. Tapi Tuhan mau kita suci karena Dia suci. Nah, itu intinya. Jadi luar biasa Tuhan itu. Allah yang kita sembah itu tidak sembarangan, ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar formalitas kita menyanyi haleluya. Lalu kemudian kita dilihat duduk tenang. Lalu kemudian pada saat persembahan kasih. No. Ibadah bukan itu semuanya. Walaupun itu bagian dari ibadah, tapi formalitas kelihatan. Makanya tadi sudah dijelaskan juga Pendeta Victor saya, bagaimana rupanya ibadah yang berkelanjutan itu. Apakah cuma di gereja? Ya, ibadah kita ini, perbuatan kita ibadah. Karena kita dilihat oleh banyak orang. Jadi kita ini influencer kepada orang lain. Apakah kita ketika kita mengaku Allah itu Khalik pencipta, Allah itu kasih, apakah kita kasih kepada orang lain? Itu cuma slogan, cuma bibir. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Susilo bahwa ini juga yang kita harus tekankan. Ada satu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Walaupun kelihatan, dia sudah siap menyembah, tapi rupanya itu menjadikan kejijikan. Kalau jijik itu berarti jorok. Padahal tadi sudah dijelaskan orang yang akan masuk di rumah Tuhan, di Ka'bahnya, di bait Allah itu adalah orang yang apa? Suci, itu dia. Tapi inilah kenapa Tuhan benci. Karena kelihatan formalitas mereka ibadah. Luar biasa. Tapi hatinya,
Nah itulah ya, kalau boleh lah jangan terlalu munafik lah kita. Mungkin ada juga sedikit-sedikit orang bilang ini kan dijelaskan di sini. Jadi ya makanya tadi sudah dibaca di dalam Matius itu, Matius 15 ya. Mereka ini kelihatan beribadah, kelihatan. Jadi looks like hanya kelihatan saja ya. Secara fisik mereka beribadah. Nah, tapi secara intinya mereka enggak. Cuma agar supaya mereka dilihat orang. Tapi yang mengetahui motivasi, yang mengetahui motif kita hanya Tuhan. Nah, yang ingin saya tambahkan lagi bahwa kenapa topik ini ibadah ini tidak berakhir. Karena di dalam kitab Wahyu sudah jelaskan, lalu di dalam Yesaya 66 ayat 22-23 kan dia jelaskan. Pokoknya nanti di dalam di dunia yang baru itu kegiatan kita adalah dari bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Itu sudah di dunia baru, belum sudah di sorga dulu baru di dunia baru. Ini Mazmur Yesaya 66 22-23 itu di bumi ini, Earth, planet ketiga di mana disitulah pusat pemerintahan Allah, disitulah kota Allah, lalu alam jagat ini penghuni daripada orang yang mengaku Allah sebagai raja. Itulah kita. Dan tugas kita setiap bulan, ya kan, setiap sabat orang datang apa? Itu kan Yesaya datang menyembah dia. Jadi penyembahan itu bukannya di dunia ini, terus sampai di surga tetap ada ibadah. Nah, tetapi bukan formal, tetapi ibadah yang kita lihat saat ini ya tadi mengakui Allah. Itu nyanyian baru. Pengakuan akan Allah, pengakuan bahwa dia adalah Khalik pencipta, pengakuan bahwa dia raja, pengakuan dia satu-satunya yang harus kita sembah, bukan nenek moyang di orang-orang Israel. Nah, jadi tapi jangan juga nanti kita menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kita anggap bahwa kita sudah beribadah, mengakui, tapi rupanya hati kita jauh. Jadi marilah kita coba berusaha balance. Memang kita akui kita masih berada di muka bumi ini, Pendeta Victor. Kita punya kecenderungan berbuat salah. Kita punya kecenderungan berbuat dosa. Tapi jangan itu menjadi reason bagi kita untuk melegalkan cara kita untuk berbuat tidak senonoh. Lalu ya itulah namanya manusia. Seperti Alkitab bilang, sungguh hati berkehendak tapi tubuh lemah. Jadi orang kadang-kadang coba melegalkan kata-kata Alkitab untuk dia suka-suka. Nah itulah kejijikan bagi Tuhan. Jadi mudah-mudahan bagi kita pelajaran kita ini ya, lalu diceritakan tentang kemuliaannya. Nah satu hal lagi ibadah itu, Pendeta Victor. Ya, selain kita datang di rumah ibadah, tapi kita juga keluar untuk menyaksikan itu. Itu ibadah. Belum tentu ibadah itu lengkap kecuali kita sudah menjadi saksi. Makanya dalam pelajaran hari Rabu di sini kita mesti pergi kan, beritakan apa? Iya. Beritakan tentang kemuliaan Allah. Apa? Pengakuan kita kepada Allah supaya kita yang sudah menikmati kebahagiaan, keselamatan secara cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus bagikan kepada orang lain. Dan itulah gereja. Gereja sesungguhnya adalah gereja yang mau berbaur, gereja yang mau berbagi kenikmatan kebahagiaan, gereja yang menceritakan kemuliaan Allah. Itu dia Pendeta. Oke, Pendeta Tuti. Pelajaran kita ada pertanyaan begini. Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Advent yang tahu banyak Alkitab, mungkin banyak roh nubuat, merasa sudah cukup. Yang penting saya sudah tahu kebenaran. Yang penting saya datang ke gereja. Kira-kira apakah itu sudah cukup, Pendeta? Ya, sama dengan begini. Ini kan pertanyaan. Oh sudahlah, saya tidak usah ke gereja, tapi kasih persembahan. Saya kasih persembahan. Enggak. Kan di dalam Alkitab Imamat, saya lupa lagi Imamat 6 atau berapa. Allah bilang begini, ya. Jadi God present around His people. Jadi Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Salah satu kehadiran Allah di tengah umatnya adalah ibadah. Ibadah itu makanya di dalam pelajaran ini tadi sudah disinggung, ya. Tadi yang dibilang orang itu beribadah bibirnya tapi hatinya jauh. Karena apa? Di sini di pelajaran hari Kamis kayaknya ini. Harus apa? Bertobat. Gitu. Iya. Ya, jangan jadi kita juga tidak boleh mengejas. Tapi kalau cuma lihat begitu itu formalitas. Tapi marilah kita betul-betul lulu lanta di hadapan Tuhan. Jadi kita kalau ada kegiatan-kegiatan kepentingan kita pribadi, contoh ya maaf di gereja kita juga ada itu Pendeta Susilo. Ya, apalagi orang-orang dulu pokoknya. Jadi kadang-kadang dia juga ngatur gereja. Padahal dia belum. Itu kadang dan kita juga pendeta kadang-kadang segan, nggak boleh. Kata di Alkitab juga kita sebagai counsel perlu memberitahu, tapi kita memberitahukan dengan bijak. Saya ingat waktu Daniel, lalu kemudian Raja Darius
Raja Nebukadnezar, baru Raja Darius. Ada pengakuan Raja Darius kepada Daniel. Dia bilang, you speak counsel. Bicaramu sangat wisdom. Jadi counsel ini lebih dari wisdom. Nah, kalau umpama kita menjadi seperti itu, orang akan segan kita. Orang segan bukan karena mereka takut karena posisi kita, tapi cara kita, sikap kita, karakter kita. Itu semuanya yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau sekiranya hal-hal itu kita melakukan, ini bilang bertobatlah. Ini pelajaran hari Kamis ya, bertobatlah. Jangan pernah mementingkan diri sendiri, jangan ego. Yesus tidak pernah ego, dia siap untuk kita semua. Nah itu, jadi jangan pikir kalau kita sudah kelihatan di gereja sudah hebat, lalu sudah, ya itulah. Jadi mudah-mudahan kita melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengarahkan dengan kuasa Roh Kudus, dan kita rilislah kepada Tuhan. Itu kira-kira. Dan itulah ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita mempengaruhi jelek bagi orang lain. Paling tidak ada hal positif dari orang lain. Ya, ceritakan kemuliaan Tuhan, saksikan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita we will to go. Jadi we should to go kan, ini di dalam pelajaran hari Rabu itu. Oke, itu pendeta. Oke. Ada dalam pelajaran kita mengatakan inti dari ibadah adalah perlunya pertobatan. Ya, ini hari Jumat. Jadi kan ada orang kadang, wah ini hari Sabat, mari kita bertobat. Bertobatnya ini hari Sabat aja ya. Sisanya bikin ini lagi. Makanya betul ini penulis mengatakan bahwa ibadah ini tidak pernah berakhir. Ya. Bukan hanya hari Sabat kita ibadah, tetapi sepanjang hari 24 jam sehari dan seumur hidup kita kan, makanya begitu, jangan sampai Advent di hari ke-7. Itu dia. Untuk Advent, Seventh Advent. Jadi kita kadang-kadang Advent di hari Sabat, di hari ke-7. Hari Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat enggak Advent. Jadi artinya kita tidak dibatasi oleh ibadah sekian kali sehari, sekian kali seminggu, tapi ibadah adalah terus berkelanjutan. Selama kita hidup, selama kita ada adalah ibadah. Begitu ya. Oke. Mungkin untuk kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin dari Pendeta Susilo masih ada poin-poin yang ingin disimpulkan, bisa disampaikan, dan nanti terakhir Pendeta Tutri, silakan. Ya, kalau kita lihat di sini, inti dari ibadah sejati yang diharapkan Allah adalah pertobatan kita, yaitu meninggalkan dosa-dosa, tidak hanya penyesalan karena takut akan akibat dari dosa kita, ya, seperti digambarkan bagaimana Esau menyesal tidak mendapat hak kesulungan, ya. Jadi dia bukan menyesal karena sudah menjual hak kesulungannya, itu menganggap rendah hak kesulungan itu, tetapi yang menyesal kenapa dia tidak dapat. Kemudian digambarkan lagi di dalam Alkitab tentang orang yang hanya menyesal tetapi tidak disertai dengan perubahan perbuatan. Bileam, ya, dia menyesal ketika tahu bahwa ada malaikat yang menghadang jalannya, dan waktu setelah dia memukul keledai itu sampai keledai itu berbicara, barulah bahwa malaikat itu menahan jalannya. Dia menyesal karena dia baru tahu. Menyesal karena apa? Kalau supaya tidak dihukum, ya, oleh malaikat itu. Sama seperti Yudas juga. Dia mengaku bahwa aku ini orang berdosa, tetapi tidak disertai dengan pertobatan. Pertobatan adalah meninggalkan hal-hal yang mendukakan Allah dan menghidupkan kehidupan yang baru di dalam kebenaran. Itulah yang Allah inginkan sebagai ibadah yang sejati. Ya, terima kasih Pendeta Susilo. Pendeta Tutri, ada lagi poin disampaikan? Ya, itu pertobatan sejati lah. Jangan pura-pura lah. Kita memang lemah, kita harus akui kita lemah, tapi saya mau katakan dengan jujur bahwa jangan kita melegalkan kelemahan kita untuk berbuat yang bertentangan dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu itu. Jadi sekiranya saya tidak tahu itu, tidak peduli saya. Tapi karena saya tahu itu salah, waduh, itulah kejijikan kepada Tuhan. Jadi marilah kita menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Lalu kita singkirkan ayat-ayat, mereka cuma bibirnya kan. Dan itu fakta. Tapi jangan menggunakan fakta itu lalu kita jadi seperti itu. Contoh nubuatan di akhir zaman akan orang-orang begini-begini. Janganlah kita menggenapi nubuatan itu, kita jadi orang itu. Tapi kita di luar itu. Nah, jadi marilah kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Bertobat seperti Pendeta Susilo bilang. Pertobatan sejati bukan cuma menyesal.
karena takut menerima resiko, ya. Tapi contoh kalau misalnya Yudas itu setelah dia menyesal lalu ikut bertobat, pasti dia nggak begitu. Nah, kita sering cuma sampai di menyesal, belum sampai kepada bertobat. Itu kira-kira. Mudah-mudahan ke depan kita perlu ada pertobatan sejati. Yesus segera datang. Terima kasih Pendeta Tutri. Pemirsa yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari kedua narasumber kita, dan saya ingin membacakan dari buku penuntun guru pelajaran kita. Dikatakan begini: semangat pemazmur untuk menyatakan kebesaran Allah kepada orang lain mengingatkan kita bahwa ibadah memiliki dimensi menginjil. Jadi, sebagai umat Allah, kita harus mewartakan kepada dunia perbuatan Tuhan bagi setiap individu dan belas kasihan ilahinya. Jadi kalau kita dikatakan sebagai Tuhan beribadah dan ibadah itu tidak pernah berhenti, sama dengan kita tidak pernah berhenti mewartakan akan kasih Tuhan, yaitu kita tidak pernah berhenti menginjil, menyampaikan kabar baik. Itulah ibadah kita yang sejati, dan itulah ibadah kita yang tidak pernah berakhir. Pemirsa yang kami kasihi, terima kasih. Inilah pertemuan kita pada minggu ini, dan kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang untuk membahas pelajaran selanjutnya. Dan kita akan tutup diskusi kita ini dengan doa tutup. Pendeta Tutri akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya para pemirsa, siapapun yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, mereka mulai mempelajari dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan pada akhirnya kami diajar untuk tetap beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati.